Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Derci. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi relasi. Nah, Ibu hanya mau mengingatkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Artinya, dia memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B, dengan kata lain berhubungan, di mana anggota himpunan A dihubungkan dengan anggota himpunan B. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fungsi atau pemetaan. Nah, apa itu fungsi? Fungsi, setiap anggotanya itu dipasangkan dengan tepat satu anggota. Dia itu memiliki tepat satu anggota yang ada di himpunan B, atau dengan kata lain tidak kurang dan tidak lebih dari satu. Relasi seperti itu merupakan relasi khusus yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi itu merupakan bagian dari relasi, tapi dia hanya dipasangkan dengan tepat satu anggota yang ada di B. Atau istilah lainnya, dia itu tidak memiliki anggota lain yang ada di B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Di sini contohnya adalah relasi anak dari himpunan A ke himpunan ibu, yaitu disimbolkan dengan B. Nah, di mana anaknya itu disimbolkan dengan himpunan A dan ibu disimbolkan dengan himpunan B. Di sini ada Dina, anak dari Bunia; Reza, anak dari Bu Bati; Andri, anak dari Bu Ida; Irma, anak dari Bu Bati; Dedi, anak dari Bu Ida. Nah, dari pernyataan ini kita gambar relasinya, di mana himpunan A-nya adalah nama anak. Kita gambar A adalah nama anak, yaitu Dina, Reza, kemudian Andri, Irma, dan terakhir adalah Dedi. Nah, kalau kalian gambar harus rapi ya. Nah, himpunan B-nya nama ibu, yaitu himpunan B nama ibunya Bunia, kemudian Bu Bati, kemudian Bu Ida, kemudian relasi dari himpunan ini adalah anak dari. Nah, sekarang kita buat relasinya, di mana Dina adalah anak dari Bunia, berarti anaknya Dina anak dari Bu Nia. Yang kedua, Reza anak dari Bu Bati, berarti Reza anak dari Bu Bati. Yang ketiga, Andri anak dari Bu Ida, Yang keempat, Irma anak dari Bu Bati. Irma ini merupakan anak dari Bu Bati. Kemudian Dedi anak dari Bu Ida. Mana Dedi anak dari Bu Ida. Nah, sekarang coba perhatikan di mana anggota himpunan A ini tepat memiliki satu pasangan yang ada di anggota himpunan B, di mana Dina merupakan anak dari Bunia. Dia bukan merupakan anak dari Bu Bati dan Bu Ida. Kemudian Reza merupakan anak dari Bu
Wati. Dan Andri merupakan anak dari Bu Ida. Kemudian Irma juga merupakan anak dari Bu Wati. Dan Dedi merupakan anak dari Bu Ida. Jadi di sini betul-betul di mana himpunan A mempunyai tepat satu anggota yang ada di himpunan B. Jadi itulah yang dinamakan dengan fungsi di mana setiap anggota yang ada di himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota yang ada di himpunan B, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya apa? Tidak memiliki, contohnya Dina tidak memiliki 2 ibu, dia hanya memiliki 1 ibu yang ada di himpunan B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Di sini nyatakan diagram panah berikut ini, apakah ini merupakan fungsi atau bukan. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat gambar pertama. Gambar pertama ini himpunan A ke himpunan B. A-nya ABC, B-nya UFVX. Anggota himpunannya sama semua, yang membedakan adalah arah panahnya. Sekarang kita lihat. Ini juga termasuk relasi. Ini adalah relasi di mana anggota himpunan A memiliki hubungan dengan anggota himpunan B. Ini juga termasuk relasi. Yang ketiga juga termasuk relasi. Nah, yang ditanya di sini apakah ini termasuk fungsi atau bukan. Ingat bahwa fungsi itu hanya memiliki tepat satu pasangan yang ada di himpunan B. Kita cek gambar 1. A dipasangkan ke U. Kemudian B dipasangkan ke V. B dipasangkan juga ke V. Jadi apa? Di sini kita bisa lihat bahwa B ini memiliki 2 pasangan di V. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Kenapa dia bukan merupakan fungsi? Karena ada anggota A yaitu B memiliki lebih dari 1 pasang yang ada di himpunan B, yaitu V dan V. Jadi gambar 1 bukan fungsi. Gambar 1 bukan merupakan fungsi. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua. Di mana gambar kedua ini kita lihat himpunan A, anggota A dipasangkan ke W. Anggota B dipasangkan ke U. Anggota C dipasangkan ke X. Nah, ini termasuk fungsi. Kenapa ini adalah sebuah fungsi? Karena setiap anggota himpunan A-nya ini memiliki tepat 1 pasang yang ada di himpunan B. Jadi gambar 2 adalah sebuah fungsi. Nah, sekarang kita lihat gambar C. Gambar C, anggota himpunan A yaitu A dipetakan ke W. B tidak ada, C dipetakan ke U. Apakah ini termasuk fungsi? Ini bukan merupakan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A-nya yang tidak memiliki pasangan di B. Ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di himpunan B, yaitu apa? Yaitu anggota B. Anggota B tidak ada pasangan di himpunan B. Jadi gambar 3-nya ini juga gambar 3-nya ini adalah bukan fungsi. Nah,
Dari sini sudah bisa paham ya, mana yang dikatakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Jadi, fungsi itu di mana setiap anggota himpunan A-nya dipasangkan tepat satu anggota yang ada di himpunan B. Sudah bisa ya? Oke, selanjutnya penamaan pada fungsi. Nah, di sini ada dua buah himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P anggotanya A, B, C, D. Himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini penamaan pada fungsinya ada 3, yaitu di sini nanti ada istilah daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, daerah asal disebut juga dengan domain. Jadi, daerah asal dari dua himpunan ini adalah pada himpunan P. Ini daerah asalnya yaitu A, B, C, dan D. Kemudian ada istilah daerah kawan. Daerah kawan itu sama dengan tujuan. Daerah tujuan dari P ke Q. Arti daerah tujuannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi Q 1, 2, 3, dan 4 disebut juga daerah kawan. Daerah kawan ini disebut juga dengan kodomain. Nah, yang ketiga ada istilah daerah hasil. Daerah hasil atau juga disebut range. Jadi, daerah hasilnya adalah 1, 2, dan 4. Kenapa 3 tidak termasuk daerah hasil? Karena daerah hasil itu adalah himpunan anggota-anggota yang ada di himpunan Q yang mempunyai pasangan dengan himpunan P. Jadi, anggota yang ada di himpunan Q yang mempunyai pasangan di himpunan P. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa anggota himpunan Q yang mempunyai pasangan dengan anggota himpunan P hanya 1, 2, dan 4. 3 tidak mempunyai pasangan dengan himpunan P. Jadi, 3 ini hanya merupakan daerah kawan atau kodomain. Nah, pada diagram panah, daerah asal selalu berada di sebelah kiri. Daerah kawan selalu berada di sebelah kanan. Nah, pada koordinat kartesius nanti daerah asal selalu berada pada sumbu X atau sumbu yang mendatar. Nah, daerah kawannya selalu berada pada sumbu vertikal atau tegak lurus, yaitu sumbu Y. Nah, daerah hasilnya adalah pasangan terurut X, Y. Berarti kita lihat pasangan X, Y-nya. Nah, sekarang untuk penamaan suatu fungsi atau pemetaan dapat diberi nama dengan huruf F, G, H atau huruf kecil lainnya. Intinya huruf kecil. Misalnya F.2a, di sini ada tanda panah 2. Jadi bacanya ini dibaca fungsi atau pemetaan F memetakan A ke 2. Begitu juga ini fungsi G memetakan 3 ke 4. Nah, untuk lebih jelas mengenai penamaan pada fungsi, perhatikan contoh soal. Di sini ada contoh. Ini adalah sebuah diagram kartesius. Nah, pertanyaannya, tentukan domain, kodomain, dan range atau daerah hasil dari pemetaan berikut. Nah, kita bisa lihat di sini sumbu X-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5.
bagaimana menentukan domain? Ibu sudah jelaskan tadi bahwa pada diagram Kartesius, domainnya itu yang sumbu mendatar atau sumbu X, di mana domain daerah asalnya, perhatikan sumbu X. Seperti apa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi domainnya yaitu D. Di sini disingkatkan dengan D. Domainnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kodomain atau daerah kawan atau daerah tujuannya. Berarti perhatikan sumbu Y atau yang tegak lurus. Berarti kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini K 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang mana yang dikatakan daerah hasil atau range-nya? Di sini untuk daerah hasil, perhatikan pasangan X, Y. Sekarang kita lihat. 1 pasangan dengan Y-nya yaitu 2. Jadi 1,2. Berarti range-nya yang pertama adalah 2. R-nya 2. Kita tulis saja dulu 2. Terus 2 dipasangkan dengan Y-nya yaitu 5. Terus 5. Kemudian 3. 3 dipasangkan dengan Y-nya yaitu 4. Berarti 4. Kemudian X4 pasangan Y-nya yaitu 2. Berarti di sini 2. Kemudian 5 pasangan Y-nya yaitu 2 juga. Nah, karena di sini 2-nya ada 3, berarti di sini kita hanya tulis 1. Berarti range-nya yaitu kita urut dari angka terkecil. Berarti kita ambil 1 sejak bilangan 2. Yaitu 2,4,5. Jadi daerah hasilnya adalah 2, 4, 5. Sementara domainnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari diagram Kartesius ini, untuk memastikannya, kita juga bisa menggambarnya dalam bentuk diagram panah, di mana ini X, ini Y. Nah, X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita lihat 2, X-nya 1, Y-nya 2. X1, Y 2. X2, X-nya 2, Y-nya 5. X-nya 2, Y-nya 5. Sekarang X-nya 3, Y-nya 4. X3, Y 4. Sekarang X-nya 4, Y-nya 2. X-nya 4, Y-nya 2. Kemudian X-nya 5, Y-nya 2. Y-nya 2. Nah, di diagram panah ini kita bisa lihat bahwa anggota himpunan X tepat memiliki satu pasangan yang ada di anggota himpunan Y. Jadi ini adalah sebuah fungsi. Nah, domainnya atau daerah asalnya adalah ini X, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini terbukti benar. Dan daerah kawannya atau tujuannya berarti semua yang ada di himpunan Y, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini juga benar. Sekarang daerah hasilnya berarti anggota himpunan Y yang mempunyai pasangan di anggota himpunan X, yaitu hanya 2, 4, dan 5. Berarti ini tadi
benar bahwa daerah hasilnya adalah 2, 4, dan 5. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. Nah, di sini ada himpunan pasangan berurutan, yaitu A,1, B,2, C,3. Nah, untuk menentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya, untuk himpunan pasangan berurutan, daerah asalnya selalu disebutkan pertama kali. Berarti yang disebut pertama itu A, B, C. Berarti D-nya A, B, C. Nah, daerah kawan atau tujuan selalu disebutkan kedua, yaitu arti domainnya 1, 2, bukan domain, kodomain atau daerah kawan 1, 2, dan 3. Berarti K-nya 1, 2, 3. Nah, untuk daerah hasilnya, karena di sini himpunan ABC tepat memiliki satu pasangan di himpunan 1, 2, 3, berarti daerah hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, untuk memastikannya juga kita bisa menggambarnya dalam bentuk diagram panah. Ini A, B, C. Ini 1, 2, 3. Nah, kita lihat himpunan pasangan berurutan. A,1 berarti A ke 1. B,2 berarti B ke 2. C,3 berarti C ke 3. Nah, ini dinamakan daerah asal. Ini dinamakan daerah kawan. Maka daerah hasilnya adalah 1, 2, 3. Kenapa? Karena anggota himpunan yang ada di sini tepat memiliki pasangan di anggota himpunan yang ada di sebelah kiri. Jadi range-nya yaitu 1, 2, dan 3. Ingat ya, menuliskan anggota himpunan harus di awal dan diakhiri dengan kurung kurawat. Oke. Semoga contoh ini bisa dipahami sehingga ibu bisa lanjut ke bagian yang terakhir dari fungsi. Ingat, fungsi itu adalah di mana setiap anggota A jika dipasangkan dengan B memiliki tepat satu anggota yang ada di B. Istilah lainnya, dia tidak memiliki dua teman atau dua anggota di himpunan B. Atau dengan istilah, dia tidak selingkuh. Betul-betul memiliki satu pasangan yang ada di himpunan B. Nah, bagaimana menyatakan fungsi atau pemetaan? Ingat, pada bahasan tentang fungsi telah ditemukan bahwa fungsi itu adalah relasi khusus. Jadi, fungsi pun dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang terakhir adalah bagaimana menentukan banyak fungsi dari dua himpunan. Di sini kita akan bahas cara menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan yang banyak anggotanya diketahui. Nah, di sini ada rumusnya. Jika banyak anggota himpunan A dan B adalah N, anggota himpunan A-nya berarti NA dan anggota himpunan B NB, maka
banyak semua fungsi yang terjadi dari himpunan A ke B sama dengan NB pangkat NA. Ingat, kalau dari A ke B berarti NB dipangkatkan NA. Banyak anggota B dipangkatkan dengan banyak anggota A. Jika yang ditanya adalah banyak semua fungsi yang terjadi dari himpunan B ke A, maka banyak himpunan A dipangkatkan banyak himpunan B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Nah, di contoh ini, jika himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B-nya 7 dan 9, tentukan banyak semua fungsi yang terjadi, yaitu A, fungsi dari himpunan A ke B, yang ke B, fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, sekarang yang langkah pertama kita tulis semua anggota A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, berapa banyak anggotanya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, NA-nya ada 5. Sekarang, banyak anggota himpunan B, yaitu 1, 2. Jadi, banyaknya ada 2. Sekarang kita ke pertanyaan A. Banyak semua fungsi yang terjadi dari himpunan A ke B. Maka rumusnya tadi, banyak himpunan B dipangkatkan dengan himpunan A. Himpunan B, banyak himpunan B berapa? Yaitu 2. Berarti 2 pangkat banyak himpunan A berapa? Yaitu 5. Nah, 2 pangkat 5. Ingat, 2 pangkat 5 berarti 2 dikalikan sebanyak 5 kali, bukan 2 kali 5. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, yang ke B, banyak fungsi yang terjadi dari B ke A. Maka rumusnya, banyak himpunan A pangkat banyak himpunan B. Banyak himpunan A berapa? Yaitu 5. Berarti 5 pangkat NB. Banyak himpunan B-nya 2. 5 pangkat 2 berarti 5 dikalikan sebanyak 2 kali, bukan 5 kali 2. Berarti 5 kali 5. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, contoh soal kedua. Diketahui himpunan A-nya sama dengan A, B, C. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya sama, tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, sekarang langkah pertama, kita tulis banyak anggotanya, banyak anggota dari himpunan A. 1, 2, 3, maka NA-nya sama dengan 3. Banyak himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5, maka NB-nya sama dengan 5. Pertanyaannya, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Maka rumusnya, banyak himpunan B dipangkatkan banyak himpunan A. Banyak himpunan B berapa? Yaitu 5. Maka 5 pangkat banyak himpunan A yaitu 3. 5 pangkat 3. Ibu ingatkan lagi, 5 pangkat 3 berarti 5 dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 kali 5. Jadi hasilnya berapa? 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, sekian beberapa contoh mengenai banyak fungsi dari dua himpunan. Semoga contoh-contoh ini bisa bermanfaat untuk kalian. Perlu diingatkan, jadi ibu ingatkan lagi bahwa apa yang dimasukkan dengan fungsi itu di mana setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B atau tidak kurang dan tidak lebih dari
Nah, fungsi atau pemetaan penamaannya ada 3, yaitu daerah asal, daerah kawan, sama daerah hasil. Nah, pada koordinat kartesius, daerah asal itu selalu yang mendatar atau sumbu X. Kemudian daerah kawannya berarti yang tegak lurus atau sumbu Y. Dan daerah hasilnya, perhatikan pasangan terurutnya, yaitu X, Y. Nah, untuk menyatakan fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara seperti relasi, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke anak-anak, sekian dulu materi, dan untuk tugasnya silakan dibaca. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya.